Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu kisah nyata yang bisa menjadi bahan renungan kita semua. Seorang wanita malam atau penghibur yang meninggal dalam waktu menjalankan sholat tahajud. Ia wafat di atas sajadah. Marilah kita mulai kisahnya. Ini kisah sebenarnya yang terjadi. Nama dan alamat disamarkan. Tidak ada kata terlambat untuk kembali. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Karena sebaik-baiknya tempat kembali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam begitu sunyi, begitu sepi. Di sebuah kamar, seorang wanita bersujud di atas sajadah. Suaranya lirih terdengar, lapal-lapal doa dia panjatkan dalam setiap gerakannya. Ia seperti tak sanggup melanjutkan geraknya. Dadanya berdetak keras, jantungnya berdebar, napas mulai berat. Ini pertanda waktu yang tak duga sebelumnya. Tenggorokannya terasa sakit yang begitu kencang, dan tiba-tiba napasnya terhenti. Ia pun tergeletak di sajadah tak sadarkan diri. Malam itu tak ada yang tahu apa yang terjadi di kamar itu. Tak ada yang memperhatikan dan tak ada yang tahu. Wanita itu tak sadarkan diri di lantai beralaskan sajadah ketika sedang salat malam dalam kondisi lengkap mengenakan mukena. Ia sedang menunaikan salat malam. Sementara ia berada di kamar itu sendirian, tak ada siapa-siapa. Para penghuni di rumah itu pun sedang tidur semua. Wanita itu sebenarnya sedang kurang sehat. Sudah seminggu ia mengalami rasa sakit di dadanya. Ia juga punya riwayat sakit asma. Derita sakit asmanya sudah lama ia derita. Namun jarang ia periksa ke dokter. Ia pun punya penyakit jantung. Wanita penghibur di tempat hiburan malam. Sudah beberapa kali ia pindah tempat kerja. Dan ia terakhir bekerja di sebuah tempat karaoke. Neneknya meninggal belum lama, maka hiduplah ia sebatang kara. Itulah sebabnya memiliki kepribadian yang mandiri dan kuat. Meski demikian, Yuli tergolong wanita periang. Ia jarang sedih. Ia selalu tampil gembira. Ia mampu menyimpan kesedihannya di hadapan teman-temannya. Namun entah kenapa, beberapa bulan ini ia begitu meluapkan kegelisahannya lewat status yang tulis di sosial media. Terakhir kali ia menulis status, "Aku ingin segera pulang, ampuni hamba-Mu ya Allah." Meratapi dosa. Sudah begitu banyak lelaki yang ia temani di tempat hiburan. Sudah banyak pula dosa yang ia perbuat. Pergaulan dunia hiburan malam membawanya menjadi wanita yang nakal. Minuman keras, berzina, dan obat-obatan adalah perkara biasa baginya. Setiap malam ia biasa meminum minuman keras. Hampir setiap malam ia pun biasa melayani laki-laki hidung belang
dan ia pun biasa mendapati tamu-tamunya mengkonsumsi obat-obat terlarang. Perkara dosa menjadi sesuatu yang biasa ia jumpai di tempat kerjanya. Perenungan dalam dirinya hadir manakala ia bermimpi bertemu dengan neneknya. Dalam mimpinya itu ia mendapati neneknya sedang dipukuli oleh seorang laki-laki berjubah hitam. Laki-laki itu juga membawa cambuk besar dan terus memukuli neneknya. Namun ia tidak bisa menolong neneknya karena posisinya berada di seberang sungai yang lebar. Ia tidak bisa berenang mencegah laki-laki yang jahat itu. Dalam mimpi itu, anehnya lagi, ia melihat ada 2 orang yang sedang tenggelam di sungai itu. Mereka meminta tolong kepadanya. "Tolong nak, tolong ibu," kata wanita setengah tua itu. Laki-laki itu juga mengatakan hal yang sama. "Nak, tolonglah ayah, tolonglah ayah." Kedua orang yang tenggelam di sungai itu memanggilnya dengan sebutan nak. Sepertinya kedua orang itu adalah orang tuanya. Ia tidak kenal muka kedua orang tuanya, karena memang sejak kecil ia sudah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Spontan saja ia menjerit dalam mimpi itu. Ia menangis. Ia ingin menolong kedua orang tua itu, namun ia tidak bisa berenang. Ia ingin menolong neneknya yang sedang disiksa orang di seberang sungai, namun ia tidak bisa menggapainya. Ia pun terbangun dari mimpinya, lalu menangis seorang diri di kamarnya. Keesokan harinya, ia menceritakan perihal mimpi itu ke teman dekatnya, sebutlah Wati. Ia mencurahkan semua kegunaan hatinya. Ia ceritakan pula mimpi buruk yang ia alami. Mimpi itu adalah bunga tidur, jangan terlalu dirisaukan, kata Wati, temannya itu. Tapi mimpi aneh. Baru kali ini aku bermimpi seperti itu, kata Yuli berkilah. Bisa jadi mimpi itu adalah peringatan padamu, Yuli. Peringatan apa maksudmu, Wati? Kata Yuli balik bertanya. Maaf sebelumnya, Bunga Yuli. Mungkin mimpi itu mengabarkan kepada kamu bahwa kedua orang tuamu butuh pertolongan dengan doa-doamu. Dan begitu juga nenek kamu, jelas Wati. Maksud kamu aku harus berziarah? Ya, mungkin itu salah satunya, jawab Wati. Jawaban Wati mengenai makna mimpinya itu ia pikirkan betul. Apa mungkin begitu makna mimpi yang alami? Apa bisa jadi lebih dari itu? Kedua orang tuanya dan neneknya sedang disiksa dalam kubur. Satu siang ia masuk ke dalam sebuah masjid. Ini untuk pertama kalinya dalam 4 tahun terakhir ia masuk masjid. Ia lalu mengambil air wudhu. Lalu ia salat zuhur. Usai salat zuhur, ia melihat ada seorang ustadz. Usianya sudah tua. Hendak keluar dari masjid itu. Ia lalu mencegahnya. Pak, maaf saya mau tanya, apa ada waktu? Tanya apa, Dik? Tanya Ustadz itu. Saya mau konsultasi soal agama, Pak. Boleh? Katanya. Ya boleh, silakan. Jawab Pak Ustadz. Yuli pun menceritakan perihal mimpinya. Sang Ustadz mendengarkan mimpinya itu secara serius. Lalu sang Ustadz berujar, saya tidak tahu persis arti ataupun makna mimpi kamu itu, nak.
Saya bukan seorang yang pandai dalam memaknai mimpi, tetapi mungkin ada kaitannya dengan apa yang kamu kerjakan. Maksudnya apa, Pak? Tanya Yuli. Begini, Dik. Bisa jadi ada peringatan dari Allah untuk kamu. Ada kaitannya dengan hidup kamu. Mimpi itu bisa jadi adalah peringatan untuk kita yang masih hidup. Bukankah kedua orang tua kamu dan nenek kamu sudah meninggal? Mungkin mereka ingin kamu berubah. Maksud Bapak, kedua orang tua saya dan nenek saya sedang disiksa di alam kubur, tanya Yuli penuh penasaran. Saya tidak bisa memastikan itu, karena yang namanya alam gaib itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia sedikit sekali mengetahui hal gaib itu. Begini saja, Dik. Bisa jadi mimpi itu adalah peringatan bahwa kita harus banyak berzikir, taubat dan berdoa. Sudahkah kita bertobat dari perkara dosa dan maksiat? Sudahkah kita memperbanyak zikir atau ingat kepada Allah? Sudah banyakkah kita mengirim doa untuk kedua orang tua dan nenek kita yang sudah meninggal? Jawaban itu yang tahu adalah kamu sendiri, kata Ustadz itu menerangkan. Setelah mendapatkan jawaban dari Pak Ustadz itu, Yuli lalu pulang. Ia lalu merenungi apa yang disampaikan Pak Ustadz. Dalam benaknya, ia mulai menangis. Ia mulai menyadari bahwa jalan hidup yang ia jalani saat ini adalah salah. Sangat-sangat salah. Ini harus diubah. Ia ingin kembali kepada Allah. Maka sejak itulah ia mulai tidak masuk kerja. Ia lebih banyak merenungi nasibnya. Ia mulai takut apabila neraka adalah tempatnya kembali lantaran ia banyak dosa. Akibat terlalu merenung itu, ia lalu jatuh sakit. Penyakit asmanya yang dulu kambuh lagi. Di tengah sakit yang ia derita, ia lalu banyak berzikir. Ia tak lupa salat 5 waktu. Di pertengahan malam, ia pun terbangun dan salat malam. Di tengah-tengah salat malam inilah ia menghembuskan napas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Yuli itu pun meninggal dalam keadaan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kisah nyata ini menjadi renungan kita bersama. Amin.